Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat datang anak-anak mantan kelas 2A, selamat datang di kelas 3A. Di sini bersama saya Pak Bagus sebagai wali kelas kalian. Ya, di hari pertama kalian kelas 3 ini kalian akan belajar secara online atau secara daring. Di sini tidak bisa bertemu langsung sehingga Pak Bagus akan mengajarkan kalian secara online. Nah, pertama-tama apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, pertama atur posisi kalian yang pas, yang nyaman untuk belajar. Buku disiapkan, terutama buku tulis, buku tema 1 yang sudah disiapkan oleh bunda kalian. Kemudian jika sudah, yang terpenting ketika belajar harus memakai seragam. Kenapa? Karena untuk menambah semangat kalian, seolah-olah kalian berada di sekolah, seolah-olah kalian sedang berhadapan langsung dengan Pak Guru. Jadi pakai seragam ya, yang lengkap. Jika sudah, sekarang mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sekarang kita masuk ke bab baru, tema 1. Subtema 1, pembelajaran 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Silakan kalian baca terlebih dahulu halaman 1. Ini tampilannya ya. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dibaca halaman 1 sampai habis. Silakan video ini di pause sambil kalian membaca. Jika sudah, silakan dilanjutkan videonya. Ya, dari bacaan tersebut apa yang dapat kalian ketahui? Bahwa di sekitar kita itu banyak makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia seperti kita, ada benda-benda yang lain. Jadi Pak Guru akan menjelaskan bahwa dapat digolongkan ya, jenis makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk itu terdiri dari 2, yakni makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas, bergerak, makan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Nah, ini contohnya yang bisa ini manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, nah ini ada kucing. Hewan, ini ada pohon kelapa, tumbuhan. Ini termasuk makhluk hidup. Karena mereka apa? Ya bisa bernafas, bisa bergerak, ya perlu makan, tumbuh, berkembang biak. Kalau nggak tahu berkembang biak ini apa? Menjadi banyak, melahirkan, bertelur, yang jumlahnya jadi banyak. Seperti ini berkembang biak ini ada banyak jumlahnya. Terus ada peka terhadap rangsang. Ini seperti ketika kita dipanggil namanya. Misal namanya
Cindy dipanggil temannya, Cindy, pasti Cindy akan noleh. Itu namanya bakat terhadap perangsang. Contoh lagi ada tumbuhan, kalau kalian tahu ada namanya tumbuhan putri malu. Kalau disenggol dia pasti akan menutup. Itu namanya bakat terhadap perangsang. Ya, itu contohnya makhluk hidup. Nah, ini silakan dicatat ya. Mulai ini dicatat hingga ini dicatat. Silakan di pause untuk mencatatnya. Jika sudah, silakan di next videonya. Nah, sekarang makhluk yang kedua, yakni makhluk tak hidup atau yang disebut dengan benda mati, adalah makhluk yang tidak memiliki kemampuan seperti makhluk hidup. Contohnya itu seperti tidak bisa bernafas. Nah, ini contoh-contohnya makhluk tak hidup atau benda mati. Meja, lemari, batu. Nah, ini batu ya. Batu. Kembali lagi ke ciri-ciri makhluk hidup yang tadi. Makhluk hidup batu ini tidak bisa bernafas, tidak bisa tumbuh. Kalau dari dulu dia kecil, ya kecil terus, tidak bisa menjadi besar. Itu tidak tumbuh. Bergerak, dia tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada yang mendorongnya atau melemparnya. Nah, ini lemari terbuat dari apa yuk? Ya, terbuat dari kayu. Kayu itu dari mana? Dari tumbuhan. Terus apa bedanya? Kalau tumbuhan itu masih tertancap di tanah, akarnya itu masih hidup. Sedangkan kalau sudah dipotong dari pohon, dipotong jadi kayu-kayu gini, ini bukan lagi namanya benda makhluk hidup, tapi benda mati karena sudah tidak bernyawa lagi ya. Ini sampai kapanpun lemarinya ukuran segini bakal tetap segini ya, tidak akan tumbuh menjadi besar, enggak. Ini juga tidak bisa bernafas, ini juga tidak perlu makan ya. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya. Jadi ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ada banyak di sekitar kita ya. Mulai sudah paham ya? Kalau sudah paham, tidak. Sekarang ini dicatat juga. Silakan di pause videonya kalau catat. Jika sudah, silakan next videonya. Nah, ini silakan dibaca terlebih dahulu halaman 2 dan 3. Dibaca dengan cermat dan teliti ya, nggak usah terburu-buru, nggak usah cepat-cepat, dibaca perlahan-lahan tapi pahami. Silakan di pause videonya sambil membaca. Jika sudah membaca, silakan diklik next videonya. Nah, ini tadi kalian sudah baca ya. Ini ada sebuah lirik lagu Cicak di Dinding. Kalian pasti sudah tahu semua ya. Dari TK pasti sudah diajarkan dan paham lagunya. Ini kita akan belajar tentang panjang pendeknya nada lagu. Kalau kalian tahu, di sini ada kotak-kotak. Nah, di bawah lirik lagunya. Ini apa? Ini karena ada pembeda. Nah, ini ada kotak merah kecil, kotak merah panjang. Ayo, siapa yang tahu? Ini apa bedanya? Yang tahu pintar. Ini bedanya. Kalau kotak kecil ini berarti nadanya pendek. Kalau kotak panjang berarti nadanya panjang. Ya, misalkan kalau tidak begini nanti lagunya akan lucu sekali ya.
kalau tidak sesuai. Kalau dinyanyikan jadinya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, harap lalu ditangkap. Gitu ya. Jadi nyanyi disesuaikan dengan nada panjang pendeknya lagu. Nah, kalau kalian nggak tahu cara bacanya, jadinya ngawur, lagunya nggak enak. Salah. Cicak, cicak di dinding. Kan nggak sesuai, nadanya jadinya aneh, jadi nggak enak dinyanyikan ya. Jadi kalian harus tahu kotak kecil ini untuk nada berpan, nada yang pendek, sedangkan kotak panjang untuk nada yang panjang ya. Nah, ini ada pertanyaan. Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, cicak bisa dikatakan makhluk hidup itu karena apa? Cicak di dinding. Ya memang tinggalnya di dinding ya. Diam-diam merayap. Nah, merayap. Kalian tahu merayap itu seperti apa? Yang contoh merayap lagi, cicak dan kadal, bunglon, buaya. Jadi keempat kakinya berjalan ya, merayap. Nah, ini contoh ciri-ciri makhluk hidup merayap. Ini contoh bergeraknya ya. Kalau kita manusianya, contoh bergeraknya apa? Ya berjalan, berdiri, bangun, banyak ya. Terus ini ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Datang seekor nyamuk hap. Hap ini artinya apa? Dimakan ya. Jadi nyamuk dimakan cicak. Berarti makhluk hidup perlu makan. Jadi dari lagu cicak di dinding ini bisa ditemukan ada dua ciri makhluk hidup, yakni bergerak, merayap, dengan memerlukan makan. Ya, cicak perlu makan nyamuk. Nah, oke, selanjutnya silakan baca terlebih dahulu halaman 4 dan 5. Kalian baca dengan teliti dan cermat, tidak usah terburu-buru. Pahami dulu perintahnya ya. Mengamat. Jika sudah, baca dulu, silahkan di pause videonya ya. Jika sudah, silahkan next videonya. Nah, jika sudah, kalian tadi sudah membaca tentang cicak, selanjutnya tentang ikan. Mereka memiliki sama-sama persamaan ternyata ya. Mereka sama-sama bergerak, mereka sama-sama perlu makan. Ya. Jadi di sini silakan ya, mengamati lingkungan, tugas kalian mengamati lingkungan dan mengidentifikasi sesuai ciri-ciri makhluk hidup. Mengidentifikasi itu apa? Mengamati, dilihat dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sebagai contoh. Nomor 1, makhluk, jenis makhluknya cicak, bergeraknya dengan merayap. Nafas, menghirup oksigen ya. Oksigen, kalau nggak tahu, ini adalah udara. Udara itu banyak jenisnya, tapi yang dihirup oleh makhluk hidup adalah oksigen ya. Terus perlu makan, iya, makannya apa? Nyamuk. Apakah tumbuh? Iya, menjadi besar. Nah, mungkin tetap kecil, akan menjadi besar. Terus berkembang biaknya dengan cara bertelur. Terus menanggapi rangsang, ya, menghindar saat didekati. Nah,
Ya, ketika ada cicak di dinding, ketika kalian coba tepuk dindingnya dengan tangan kalian, pasti cicaknya akan menghindar menjauh. Ikan, contoh kedua ikan, bergeraknya dengan berenang. Berenangnya pakai apa? Sirip, ya, siripnya itu ya, berenang. Dia bernafas dengan apa? Air, karena di dalam air ya. Coba kalau di luar pasti akan mati, karena ikan perlu di air. Makanan ikan apa? Bisa cacing, bisa tumbuhan apapun ya, tergantung jenis ikannya. Tumbuh, iya, lama-lama menjadi besar. Kalau kalian punya akuarium pasti tahu ya, ikan kalian nggak mungkin tetap kecil, pasti akan menjadi besar. Berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, menanggapi rangsang, iya, menghindar saat didekati. Ketika kalian ada kolam, ada ikannya, kalian opok-opok dengan tangan kalian, pasti ikannya menjauh. Tapi ketika kalian memasukkan makanan ikan, pasti ikannya berkumpul. Itu namanya menanggapi rangsang, ya, dia peka terhadap lingkungan. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama, bikin tabel seperti ini ya, digaris di buku kalian. Digaris di buku kalian seperti ini. Ini boleh bukunya memanjang ya, boleh memanjang tulisnya. Kalau masih bingung memanjang ya, ini biasanya kalau kalian nulis itu kan dari atas, ini kalian bisa nulis dari samping. Cari yang lebar, yang kalian bisa cukup nulis ininya ya, dari samping. Nah, 1, 2 silakan kalian tulis ini ya, contohnya. Sekarang tugas kalian membuat tabel ini seperti ini. Dikasih jarak, jangan terlalu mepet, karena nanti kalian yang ngisi. Nomor 3 sampai 7, jadi ini tugas kalian untuk mengisi sendiri. Kalian amati yang ada di lingkungan kalian ya. Contohnya jenis makhluk gak boleh ini lagi, harus yang lain ya. Apakah benda mati? Boleh Pak? Boleh. Kalian mau ngisi? Boleh. Jadi kita tahu, oh ini makhluk hidup, oh ini bukan makhluk hidup. Boleh. Terserah kalian ya, kreativitas kalian. Kalian temukan di sekitar kalian. Kalian mungkin bisa keluar. Kalau kalian sedang di ruang tamu, silakan kalian jalan ke depan. Lihat di lingkungan sekitar kalian, sekitar rumah. Kalian amati. Itu kalian catat. Boleh ya. Jika sudah, nanti tugas ini difoto dan dikumpulkan melalui grup WA. Nanti ya, ada linknya untuk mengumpulkan tugas. Link khusus untuk mengumpulkan tugas. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanya ke orang tua. Jika masih bingung lagi, boleh bertanya ke Pak Guru melalui WhatsApp ya. Boleh. Pak Bagus tunggu kalau ada pertanyaan. Jadi, selamat belajar, tetap semangat. Tetap semangat, jangan malasan ya. Kalian sudah libur panjang, tidak ke sekolah, itu jangan jadikan malas. Sekarang jadikan titik awal kalian harus belajar. Ingat,
pengen jadi pintar, pengen bahagiakan orang tua ya, harus patuh sama orang tua, harus memiliki sikap tingkah laku yang baik, harus menjadi yang lebih baik. Terus selanjutnya, jika kalian sudah mengerjakan ini, baca halaman 6 sampai halaman 7. Sebentar Pak, harus lupa ya halaman berapa ini. Cari dulu bukunya. Kelas 3 tema 1. Terakhir tadi sampai halaman 6. Halaman 5. Ya, halaman 5. Sekarang tugas kalian, jadi PR kalian ini, baca halaman 6 sampai halaman 8. Ini ada soal ya, langsung dikerjakan di buku tema yang kalian punya itu ya, buku tema besar. Ini Pak Bagus punya tema besar ya, baca. Besok Pak Bagus akan membahas ini lagi. Ya, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat buat kita semua ya. Mari kita berdoa sama-sama, semoga pandemi atau penyakit corona ini dapat hilang segera dari negara kita tercinta Indonesia, dan kita bisa segera masuk seperti biasa, bisa ketemu teman-teman kita, bisa bermain bersama, belajar bersama, ketemu Pak Guru, Bu Guru di sekolah, kalian bisa beraktivitas bebas gitu setiap kala ya. Amin. Doa dimulai, berdoa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.